Oh hilang. Ya sih. Sudah disiapkan buku paketnya? Sudah. Nah, hari ini kita akan melakukan Zoom meeting dengan materi PPKN dan juga Bahasa Indonesia di tanggal 16 Agustus 2021. Nah, di sini kita ada sebuah teks atau sebuah cerita pendek tentang kerjasama yang ini hasilnya, tujuannya dan akhirnya ini membuahkan suatu kemenangan. Jadi judulnya ini adalah kerjasama yang berbuah kemenangan. Ini ditulis oleh Winda Putri Ayuning Tias. Ada teksnya di dalam buku paket anak-anak di halaman 135 sampai dengan 136. Sudah dibuka halamannya? Sudah. Jadi hari ini kita melakukan Zoom meeting interaktif. Zoom meeting interaktif itu maksudnya kita belajar sambil mengerjakan soal-soal. Jadi silakan anak-anak persiapkan alat tulisnya, buku paket, pensil, penghapus, alat tulis. Nah, jadi karena kita akan pembelajarannya akan interaktif di sini. Sehingga ketika Bu Guru menerangkan, anak-anak bisa langsung mengisi pekerjaan yang dikerjakan hari ini, yang tugaskan hari ini. Nah, di sini ada teks atau cerita pendek. Di sini ada teksnya itu judulnya Kerjasama yang Berbuah Kemenangan. Ini ditulis oleh Ayuning Tias, Ayu Putri Ayuning Tias. Nah, di buku paket anak-anak di situ halaman 135 sampai dengan 136. Yuk, Ibu akan membacakan. Di sini ada beberapa paragraf yang lumayan panjang. Bu Guru akan membacakan. Ibu harap anak-anak membacanya juga dalam hati. Jadi agar semuanya terdengar juga anak-anak bisa mengikutinya. Ketika Bu Guru membacakan, anak-anak ikut membacanya tapi dalam hati. Sampai di sini paham? Oke, siap ya. Ikutin Bu Guru bacanya, nanti ikuti dalam hati. Oke, kita mulai. Kerjasama yang berbuah kemenangan oleh Winda Putri Ayuning Tias. Di sebuah hutan tinggallah seekor naga yang sangat sombong. Binatang lainnya selalu ketakutan jika bertemu dengannya karena ia senang membuat celaka semua binatang. Ke bukunya ya. Ini ada yang masih goyang-goyang. Yuk, lihat ke bukunya masing-masing. Halaman berapa? Halaman 135, Safa. 135. Ketemu tidak? Oke, Bu Guru lanjut ya. Pada suatu hari, seekor kera sedang memetik buah pisang. Ia tidak tahu kalau naga berjalan ke arahnya. Setelah dekat dengan kera dengan sombongnya, naga menggertak kera. Menggertak itu seperti menakut-nakuti. Hai kera, berikan pisang itu padaku, atau kau akan kujadikan daging panggang, kata naga kepada kera. Kera sangat kaget dan gemetar mendengarnya. Ketika segera ia berikan semua pisang itu kepada naga dan secepat kilat ia melarikan diri. Dengan sombongnya, naga tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, naga tiba di tepi sungai. Ia melihat kelompok gajah sedang mandi. Dengan sombongnya, ia menggertak lagi gajah-gajah itu. Hai gajah-gajah jelek, nyala segera dari hadapanku. Aku muak melihat kalian. Kata siapa ini? Kata naga. Mendengar perkataan naga, tanpa banyak bicara lagi, gajah-gajah yang telah lama mengetahui kesaktian naga
dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Guru mau tanya deh, emang naga saktinya kenapa sih? Nah, sempurna api. Dia bisa mengeluarkan apa? Api. Karena naga bisa mengeluarkan api dari mulutnya, makanya dia jadi apa nih? Jadi sombong. Betul tidak? Nah, selanjutnya, kejadian ini membuat naga sombong. Sambil berjalan pergi, sekelompok gajah itu berbicara dengan kesombongan naga. Salah satu gajah berkata, "Kita harus memberi pelajaran kepada naga sombong itu. Kalau tidak, dia akan bertambah sombong dan memperlakukan hewan di hutan ini dengan semaunya." Tapi bagaimana cara kita memberinya pelajaran? Naga itu pasti akan menyemburkan apinya jika kita melawan. Jadi gajah-gajah itu mereka ngobrol nih. Gimana ya caranya biar si naga ini gak sombong lagi? Biar si naga ini gak jahat sama hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, akhirnya semua gajah berpikir bagaimana cara memberi pelajaran kepada si naga. Mereka pun bermusyawarah. Bermusyawarah itu apa? Apa itu bermusyawarah? Bermusyawarah itu adalah berdiskusi. Mencapai satu tujuan atau mencapai satu keputusan bersama. Oke, Ibu lanjut ya. Mereka pun bermusyawarah dan diperoleh keputusan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan naga bagaimanapun caranya. Akhirnya mereka sepakat untuk menentang mengadu kesaktian melawan gajah. Mereka akan melawan semburan api naga dengan semburan air dari belalai mereka secara bersama-sama. Kelompok gajah yakin jika mereka bersatu bekerja sama melawan naga, mereka pasti menang. Nah, pada esok harinya, di halaman selanjutnya, pada esok harinya, mereka menanti gajah di sungai. Setelah mereka menanti agak lama, naga pun muncul. Mereka pura-pura mandi. Jadi ketika naganya datang nih, mereka pura-pura mandi. Padahal mereka sudah merencanakan sebuah sebuah terobosan untuk membalaskan kejahatan si naga ini. Tapi mereka pura-pura mandi nih. Naga pun menggertak gajah. Seekor gajah menjawab gertakan itu. Gertakan itu seperti apa sih? Apa? Ya. Nah, kata si gajah ini, "Hei naga, apa kau kira kami takut padamu? Kemarin kami menghindar darimu karena kami mengalah kepadamu." Mendengar perkataan gajah, naga tertawa terbahak-bahak. "Jangan kau tertawa terus. Kalau kau memang sakti, ayo buktikan kesaktianmu." Akhirnya si gajah ini menantang si naga untuk mengeluarkan apa nih dari mulutnya? Api. Iya, api. Mengeluarkan api. Nah, lalu karena si naga ini emosi nih, karena dia, wah, di gajah-gajah sepertinya nggak takut sama saya. Akhirnya apa? Akhirnya naga pun membuka mulutnya lebar-lebar, wah, gede. Terus dia bersiap-siap akan menyemburkan api ke arah gajah secara bersamaan. Tapi ternyata yang menyemburkan api secara bersamaan, kelompok gajah itu akan menyemburkan apa dari mulutnya, dari belalainya? Air. Jadi pas si naga ini mau sombong nih, mau mengeluarkan api ke arah si naga, ternyata kelompok gajah ini dia sudah menyiapkan air dalam belalainya yang panjang itu sudah disiapkan air. Jadi mereka berjejer bersama-sama untuk apa? Untuk menyemburkan air ini ke mulutnya si naga. Akhirnya apa? Akhirnya api yang ada di mulutnya si naga ini padam. Berulang-ulang kali terjadi sehingga naga tidak dapat lagi menyemburkan api walaupun ia sudah berkuat tenaga. Jadi pas apinya mati, si naga ini
mencoba lagi mengeluarkan apa, ternyata nggak bisa. Akhirnya apa? Naga yang tadinya sombong, yang tadinya dia ini ingin menang sendiri, dan juga dia tidak merasa kasihan terhadap teman-temannya, dia merasa malu sekarang. Lalu dia melarikan diri pulang keluar hutan disertai apa? Disertai dengan tertawanya hewan-hewan. Jadi monyet-monyet, burung-burung, ular-ular, gajah, semua warga hutan tertawa terbahak melihat si naga ini keluar dari hutan karena malu. Nah, itu dia cerita tentang gaya kerjasama yang berbuah kemenangan. Ini ceritanya tentang siapa sih? Gajah dan naga. Tentang gajah yang tentang naga. Kenapa naga? Naga itu sombong. Nah, ternyata aku punya harga. Kerjasama yang berbuah kemenangan ini ada salah satu nilai moral atau nilai sosial yang dilakukan di antara kawanan gajah. Apa kira-kira bermusyawarah kerjasama yang dilakukan dalam cerita tersebut? Ada yang bisa menjelaskan nggak dari cerita naga dan gajah ini? Bentuk kerjasama yang seperti apa yang dilakukan dalam ceritanya? Bentuk kerjasama. Musyawarah. Untuk melawan si naga. Musyawarah. Siapa yang berani angkat tangannya? Aku. Bermusyawarah. Aku. Musyawarah. Aku. Siapa ini? Siti. Mana Siti? Siti ada suaranya tapi tidak ada wajahnya. Iya. Ayo buka dulu kameranya. Siapa yang mau memberitahu ke teman-teman? Musyawarah. Akia boleh ya dulu. Akia dulu. Cerita apa, Bu? Kan di dalam cerita tadi gajah dan naga ada bentuk kerjasama. Nah, kerjasamanya pas apa nih? Terus biar apa nih mereka kerjasama? Untuk apa? Coba silakan. Bekerja sama. Baru memberi pelajaran untuk si naga. Yang apa tuh? Nah, gimana? Silakan lanjutkan, Akia. Kuda nanti. Untuk memberi pelajaran kepada naga. Naga supaya padam. Kuda ya? Apanya yang padam? Apinya. Apinya padam. Oke, terima kasih Akia. Coba silakan sekarang Siti Natmi berikan pendapat kamu tentang apa bentuk kerjasama yang ada di dalam cerita tersebut. Bermusyawarah. Bermusyawarah ketika apa dan untuk apa? Bermusyawarah yang sombong. Bermusyawarah untuk mengalahkan naga. Oke, cara bermusyawarahnya akhirnya mereka kerjasama ngapain? Nggak tahu. Sumber air pada naga. Mereka mencari cara untuk mengalahkan naga dengan bermusyawarah dan mencari pendapat yang sesuai. Oke, terima kasih. Nah, jadi bentuk kerjasama yang dilakukan dalam cerita ini adalah Bu Guru ya. Watak. Nah, nanti akan kita bahas apa itu watak ya. Jadi apa tadi bentuk kerjasamanya? Yaitu adalah mereka para gajah bermusyawarah Tulisnya di mana? mencari cara agar naga apa? Naga Bu, itu di mana? Ibu, itu tulis di mana? Oh, Gak ada. Gak usah ditulis ini. Gak usah ditulis. Agar naga pergi dari agar bekerja sama
Apa? Menyemburkan air kepada gajah. Belalai gajahnya satu apa banyak? Banyak. Oh, Banyak. Atau para gajah? Gajah. Para gajah. Nah, ini adalah bentuk bersama. Bentuk bekerja samanya adalah mereka menyemburkan air dari belalainya ke kalau misalnya cuma ada satu gajah aja yang menyemburkan tenaga, kira-kira apinya akan padam apa tidak? Tidak. Jadi kita harus kerjasama. Akhirnya ketika dilakukan bersama-sama, mereka bisa mematikan api yang dikeluarkan oleh naga. Jadi itulah bentuk dari kerjasama yang berbeda kalau kita bisa melakukan sendiri. Tapi alangkah lebih bagusnya pekerjaan itu akan lebih cepat selesai dan akan membuahkan hasil lebih maksimal jika dilakukan secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak, kalau misalnya waktunya habis, anak-anak nanti boleh masuk ke link yang tadi sudah Bu Guru share. Baik? Ya? Baik, Bu. Oke, tadi ada yang nanya. Di halaman 136 di sini ada tokoh, ada tokohnya itu naga dan gajah, dan di sini watak. Watak apa watak? Nah, Ibu Guru akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan watak. Jadi, watak itu adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi meliputi pikiran dia, cara dia berpikir, cara dia bertingkah laku, memperlakukan temannya, memperlakukan keluarganya, memperlakukan orang di sekitarnya yang dimiliki oleh semua manusia dan makhluk hidup. Jadi, watak antara Atkia dengan Aksa pasti berbeda. Watak antara Aksa dengan Siti pasti berbeda. Watak antara Bu Guru dengan Raihan pasti berbeda. Begitupun Safa, Naufar, dan teman-temannya lagi memiliki watak yang berbeda-beda. Nah, di dalam sebuah cerita, selain ada tokoh itu adalah kalau di dalam cerita tadi tokohnya ada siapa? Ada si naga dan juga ada si gajah. Nah, di dalam sebuah cerita atau teks cerita, pemberian karakter atau watak pada tokoh tertentu untuk memberikan penegasan serta menjelaskan gambaran psikologis seperti apa yang sesungguhnya tokoh itu maksudkan dalam cerita. Jadi nggak mungkin kalau di dalam cerita itu semuanya jahat semua. Nggak mungkin kalau di dalam sebuah cerita itu ceritanya semuanya orang-orang pemalas aja. Pasti ada yang memiliki watak, ada yang malas, ada yang memiliki watak baik, ada yang memiliki watak rajin, ada yang memiliki watak pemarah dan lain sebagainya. Lalu contoh-contoh watak itu ada apa saja? Nah, contoh watak itu ada yang pertama pemarah. Di sini siapa yang memiliki watak pemarah? Ada gak yang pemarah di sini? Yang dikit-dikit marah sama bundanya karena nggak dibangunin atau misalnya apa dibangunin susah jadi marah-marah. Siapa? Ada yang marah di sini? Jangan ya. Semoga 4B semuanya ada anak-anak solih solihah. Amin. Nah, yang kedua penyabar. Jadi ada orang atau tokoh yang dia ini memiliki watak penyabar. Ada yang ceria, pemaaf, tidak percaya diri. Maksudnya tidak percaya diri ini adalah dia merasa tidak pede, tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ada yang watak bijaksana, pendiam, pendendam, pengkhianat, penyayang, penakut, pembenci, pemalas. Ini bukan pemanalas ya, ini salah tulis Bu Guru, maaf. Pemanalas. Tapi pemalas, rajin, sombong, cuek, dan lain sebagainya.
Nah, jadi semua ini adalah watak. Dari Adi adalah ada watak-watak yang dimiliki oleh manusia ataupun tokoh fiksi yang ada di dalam sebuah cerita film ataupun cerita dalam teks. Coba di sini kalian bisa pilih gak? Kira-kira kalau kita lihat ke dalam diri kita sendiri nih, oh kayaknya aku ini adalah wataknya itu bijaksana dan apa ya? Oh dan jujur. Coba kalau kalian apa kira-kira wataknya? Yang kayaknya aku ini deh gitu. Elmira apa El? Kira-kira Elmira wataknya seperti apa? Aku setia. Raihan setia. Oke, Raihan setia. Aku percaya diri. Oke, Atkia percaya diri. Aku jujur. Aku jujur. Siapa yang aku jujur? Aku licik. Gak ada. Penyayang. Penyayang. Oh, licik. Allah. Aku licik. Aku licik. Masa iya? Jangan dong. Semoga watak-watak atau sifat-sifat yang tidak baik dijauhkan. Pendiam. Oh iya, Aksa pendiam, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, di halaman 136 ada watak-watak yang dilakukan. Ada dua watak dari dua tokoh, yaitu gajah dan naga. Bu Guru tanya, apakah watak antara gajah dan naga memiliki watak yang sama? Jika tidak, tuliskan sebanyak-banyaknya watak dari masing-masing tokoh yang ada di gambar ini yang sesuai dengan isi cerita. Jadi Pengkhianat, penghina, suka apa namanya menggertak hewan-hewan. sombong, Berarti dia wataknya seperti apa? puas. Yuk, silakan tulis di bukunya. Bu Guru tunggu. Yuk. Apa, Bu? Buku ini. Buku paket ini. Tema ya? Tema. Tulis apa, Bu? Semuanya. Apa, Bu? Tulis Di sini kan ada kolom watak. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, kalau sudah angkat tangannya sebanyak-banyaknya ya. Bisa 2, 3, 4. Pokoknya watak-watak yang dia ini mewakili sifat dari gajah dan naga. Oh iya. Yang sudah angkat tangannya, Bu Guru ingin lihat. Belum. Di 136. Iya, di 136 sayang. Gak ada percaya diri ya, Bu. Itu apa? Gak ada percaya diri ya. Munafik itu dia ini berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi yang tadinya dia bicara A, tapi ke orang lain bicaranya B. Yang harusnya dia ngomongnya C, dia malah ngomongnya dilebih-lebihkan. Atau ngomongnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Sombong tidak bisa. Pemarah. Bu, tamak apa? Apa sayang? Tamak. Tamak itu seperti dia ingin menguasai semuanya. Wah, udah. Ibu, buas Ya? itu apa? Apa sayang? Buas. Buas itu kayak hewan buas itu berarti liar. Oh, oke. Tamak apa, Bu? Tamak itu dia seperti ingin menguasai yang bukan haknya dia pun dia ingin dikuasai oleh dia. Walaupun bukan hak dia, hak orang lain, tapi ia ingin menguasai hak tersebut. Wah, aku udah yang naganya. Oke, kalau sudah yang naga, sekarang kita ke gajah. Yuk, silakan tuliskan watak-watak dari gajah, tapi harus sesuai dengan ceritanya ya. Dengan ceritanya sama saja lah. Ya, saya sudah tahu. Apa ya? Ya jujur. Apalagi?
Oke, waktu Bijaksana apaan, Bu? apa sayang? Bijaksana. Bijaksana. Bijaksana itu dia dalam mengambil keputusan itu bagus. Bijaksana. Ya, sudah? Belum. Coba Ibu absen deh dari paling atas. Raihan, sudah apa belum? Kalau sudah angkat jempolnya. Belum. Belum, tinggal 2 lagi ya. Oke. Aksa sudah apa belum? Belum. Oke. 1 lagi. Oke, keren. Salma, sudah apa belum? 1 lagi. 1 lagi. Oke. Erza dan Zalfa, sudah atau belum? Belum. Oke. Elmira Sahia Aziz, sudah atau belum? Belum. Oke. Naufar sudah atau belum? Aku sudah. Naufar sudah? Aku sudah. Raihan. Sidki sudah atau belum? Raihan sudah. Belum, tinggal 1 lagi. Oke, sudah selesai belum? Sudah. Oke. Yuk, kita lanjutkan kembali. Keluar juga. Kok Redmi? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Assalamualaikum. setiap tokoh di dalam cerita pasti memiliki watak yang berbeda-beda. Begitupun watak dari gajah dan juga watak dari naga. Nah, tuliskan tadi. Nah, sekarang kita akan ke bahasa Indonesia. Di sini ada teks Emputan Tular penulis kitab Sutasoma. Bu Guru, nggak kelihatan gambarnya. Dan belum. Udah, Bu. Nah, halaman 130. Sudah. Ada? Sudah. Paragraf. Paragraf. Ini gagasan pokok. Oke, di halaman 130 di sini ada teks Emputan Tular penulis kitab Sutasoma. Yuk, kita baca sama-sama cerita teks ini. Di sini terdiri dari 1 2 3 4 5. Terdiri dari 5 paragraf. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Suara Bu Guru jelas tidak, Nak? Suara Bu Guru jelas tidak? Jelas. Oke. Nah, dari kelima paragraf ini ada yang namanya gagasan pokok dalam setiap paragrafnya. Hari ini kita akan mencari gagasan pokok saja tanpa gagasan pendukung. Nah, nanti kita akan baca dulu keseluruhannya. Emputan Tular penulis kitab Sutasoma. Setelah itu kita akan cari nih dari satu paragraf ini apa gagasan pokoknya. Paragraf kedua gagasan pokoknya yang mana saja sampai dengan gagasan kelima nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama. Sekarang anak-anak boleh duduk yang rapi, duduk yang tegak. Kita akan membaca Emputan Tular penulis kitab Sutasoma. Teknisnya seperti tadi, seperti Ibu Guru akan membacakan dengan suara. Anak-anak mengikuti membaca dari rumah dengan suara di dalam hati, mengikuti Bu Guru. Siap? Siap. Dengarkan ya, karena di setiap paragraf ada gagasan pokoknya. Bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Keragaman tadi bisa disatukan salah satunya berkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya walaupun berbeda-beda,
tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari sebuah buku puisi Jawa kuno yang disebut Kakawihan. Kakawin itu bernama Sutasoma dan merupakan karya dari Empu Tantular. Empu Tantular adalah seorang penyair besar yang hidup sekitar pertengahan abad ke-14 pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Ia terhitung masih keponakan sang raja. Ia seorang penganut agama Buddha, namun terbuka terhadap agama lainnya, terutama agama Hindu Siwa. Sutasoma menceritakan perjalanan Pangeran Sutasoma, artinya putra perdamaian dalam mencari kebenaran. Dalam perjalanannya, ia bertemu berbagai kekuatan jahat, seperti gajah yang mengamuk, naga yang licik, hingga harimau yang kelaparan. Sutasoma mengalahkan kekuatan jahat itu tidak dengan kekerasan, melainkan dengan belas kasih atau tulus dan kesediaan berkorban orang lain. Karya Empu Tantular itu merupakan paham toleransi beragama antara penganut Hindu dan penganut Buddha pada masa itu. Dari karyanya mengalir benih-benih kesadaran untuk membangun cita-cita agung persatuan seluruh bangsa Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Ini adalah cerita tentang Empu Tantular. Empu Tantular itu apa sih? Nama orang atau nama jalan? Nama orang. Iya, Empu Tantular itu adalah nama orang atau dia ini adalah seorang penulis dari kitab Sutasoma. Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ibu rasa anak-anak pasti dari kelas 1 selalu mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika ini artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, iya. Ternyata kalimat atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dikutip atau diambil dari salah satu buku puisi kuno yang biasa disebut Kakawin. Nah, Kakawinnya ini bernama Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Di dalamnya ini dia menceritakan tentang toleransi terhadap umat agama baik Hindu dengan Buddha yang pada saat itu mereka hidup beriringan, hidup berdampingan dengan damai. Yuk, kita lihat di sini setiap paragraf ini memiliki yang namanya gagasan pokok. Yuk, kita lihat di paragraf pertama. Boleh anak-anak lihat di bukunya. Gagasan pertama. Bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, budaya, agama, dan bangsa. Ragaman tadi bisa disatukan oleh satunya berkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Menurut anak-anak, mana yang merupakan gagasan pokok? Bangsa Indonesia terdiri atas Oke, Bu Guru dulu yang berbicara. Bangsa Indonesia sampai dengan bahasa atau keragaman sampai dengan satu? Gak tahu. Bangsa Indonesia sampai bahasa. Oke. Jadi anak-anak, untuk yang paragraf 1 Bu Guru kasih tahu dulu biar anak-anak nanti bisa mengerjakan paragraf 2 sampai dengan 5. Untuk paragraf 1,
Bangsa sampai bahasa. Nah, untuk paragraf 1. Kok nggak ada? Hilang. Hilang ya? Bentar ya. Suaranya kecil. Belum. Oke, untuk paragraf 1, gagasan pokoknya itu adalah bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Boleh anak-anak tulis di bukunya masing-masing. Ibu kok hilang? Ya, nah sebentar. Ada gak? Muncul tidak? Ada, Bu. Cicing udah. Dia teman sekolah, berarti harus ada bapak. Dulu agama dan bahasa. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Yuk. Kalau sudah, boleh anak-anak cari sendiri mana di paragraf kedua yang merupakan gagasan pokok. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika di buku puisi Jawa kuno yang biasa disebut kakawin. Oke, silakan tulis langsung. Semboyan sampai kawin. Kawin. Ih, pesan kan? Yang miring semboyan. Nanti semboyan. Kedengar. Paragraf 2 iya. Bu, yang mana? Mana paragraf kedua? Bu, suaranya kecil. Oke, sebentar. Gambarnya masih ada apa tidak, Nak? Ada masih. Semboyan tinggal. Awas itu. Ini ada di luar. Oke, ada? Ada. Paragraf kedua. Benar tidak nih yang sudah anak-anak tulis? Ini. Benar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diikuti Jawa kuno. Mana? Puisi. Oke, sudah paragraf kedua. Sudah. Lanjut. Apa? Bu, hilang. Hilang. Ini udah 4 kali.
Ada lagi. Magic. Nomor 3. Oke, Paragraf Taufar 3. sudah belum? Radit sudah belum? 9. Oke, kita lanjut ke nomor paragraf ketiga. Mpu Tantula adalah seorang penyair besar yang hidup sekitar pertengahan abad ke-14 pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Oke, betul. Boleh untuk paragraf ketiga. Dari Mpu Tantular sampai dengan keponakan sang raja. Cari titik. Sampai kerajaan Majapahit. Dari kerajaan Majapahit. Dari Mpu Tantular sampai dengan dari kerajaan Majapahit itu merupakan gagasan pokok dari paragraf ketiga. Besar yang hidup. Udah, matiin. Sekitar pertengahan. Ke-14 masa salah. Bu. Udah? Oke. Belum. Pemerintahan Udah belum? Pada masa pemerintahan dari kerajaan Majapahit. Sudah. Belum. Udah, Safa? Oke. Belum. Lanjut ya. Apa? Silakan lanjutkan dulu. Nah, kita lanjut ke paragraf ketiga. Keempat. Kita baca ya. Ini agak lumayan panjang dan jangan sampai anak-anak gagasan pokok itu pasti ada selalu di depan, Bu. Tidak selalu di depan. Tapi tidak selalu juga ada di akhir. Nah, kita lihat di sini. Jadi Sutasoma menceritakan perjalanan Pangeran Sutasoma, artinya putra perdamaian dalam mencari kebenaran. Dalam perjalanannya, ia bertemu berbagai kekuatan jahat, seperti gajah yang mengamuk, naga yang licik, hingga harimau yang kelaparan.
Sutasoma mengalahkan kekuatan jahat itu tidak dengan kekerasan, melainkan dengan rasa belas kasihan yang tulus dan kesedihan korban bagi orang lain. Menurut anak, guru apa nak? Suaranya tidak jelas. Iya, Bu, tidak jelas, Bu. Jelas aku, Bu, jelas. Jelas, Bu. Oke. Ibu kasih 2 pilihan. Anak-anak pilih mana yang merupakan gagasan pokok. Yang pertama, Sutasoma menceritakan perjalanan Pangeran Sutasoma sampai dengan mencari kebenaran. Atau yang kedua. Sampai kebenaran. Oke. Kita Iya. dulu. Atau yang kedua. Sutasoma orang lain. kekuatan jahat sampai berkorban bagi orang lain. Mana? Yang Sudah sampai korban bagi orang lain sampai kelaparan. Nggak tahu. Nggak tahu. Jawabannya adalah dari Sutasoma menceritakan perjalanan Pangeran Sutasoma sampai dengan bertemu berbagai kekuatan jahat. Mana? Yang mana sih? Ada, Bu, nggak ada. Nggak ada titiknya, Bu. Sutasoma mengalahkan kekuatan jahat, Bu. Iya, sampai Cuman adanya koma. Sampai harimau gelap. Dalam mencari kebenaran. Sampai dalam mencari kebenaran. Dari mana kamu sampai cari kebenaran, Oh? Bu Guru tulis ya. Oh, yang ini Sutasoma perjalanan ke Sutasoma. Pangeran Sutasoma, artinya putra perdamaian dalam pencari kebenaran. Benar. Ini aku. Perjalanan Pangeran Bu, itu pengarang, Bu. Sutasoma. Bu Guru, Apa sayang? itu Pangeran. pangeran. Sorry. Pangeran. Artinya anu tadi ini putra perdamaian. Sudah belum? Sudah. Belum. Belum. Dalam Oke, sudah. yang terakhir. Belum. Terima kasih Solihah. Sudah. Oke, baik. Ada satu paragraf lagi, yaitu paragraf 5. Silakan cari mana yang merupakan kalimat. Ayo, Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Dari kalianku sampai masa itu. Oke, yang itu. Sudah. Oke, karena waktunya habis, untuk soal nomor 5, silakan anak-anak cari sendiri, cari oleh anak-anak mana yang merupakan kalimat gagasan pokok. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti tugas hari ini anak-anak sudah hampir selesai, tinggal menyelesaikan paragraf 5.
Nah, untuk PJOK hanya ada materi saja, tidak ada tugas KBM atau tugas penulisan. Jadi, untuk PJOK silakan dibaca materinya. Untuk minggu depan kita akan melakukan praktik terkait dengan materinya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Oke, yuk kita Ibu Bu Anggi. ya sayang. Besok libur. Iya, besok libur. 17 Agustus. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Oke, anak-anak boleh lihat kamera dulu. Kita shoot. Kita foto. Mana yang paling cakep? Boleh dibuka dulu kameranya. Oke. 1. Tahan. 1, 2. Ya, kayaknya. 3. Oke. Sekali lagi. 4B oke. Kita angkat semuanya ya. 1, 2, 3. Ada foto aku. Oke. Radit kenapa kayak gitu posenya, Dit? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih semangatnya. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah dan jaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan. Ada yang di sini Zoom meeting tapi belum mandi? Ada? Ada. Udah, Bu. Mandi dulu Aku ya, udah. Maya. Oke, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Siap pulang ke rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing ya. Makasih Bu Guru. Sama-sama. Assalamualaikum. Ingat ya, Terima kasih Bu Anggi. Sama-sama, Safa. Assalamualaikum. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu Anggi. Sama-sama Radit. Sama-sama. Waalaikumsalam Safa. Gimana? Tapi tinggal nunggu. Tinggal nunggu.